Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita buka dari Hosea pasal 4 ayat yang pertama. Saudara, tepuk pundak orang kiri kanan bilang buat dia semangat pagi hari ini, Tuhan mau bicara. Ya. Selalu baru setiap pagi firman Tuhan bagi kita. Amin. Udah. Karena saudara kalau dengar firman Tuhan harus antusias. Puji Tuhan karena cuma satu ayat. Kita mau baca juga dengan antusias. Dengan suara yang lantang. Dengarlah firman Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai. Sebab tidak ada kesetiaan di negeri ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini judul khotbah saya yaitu pemulihan di balik penghukuman. Semua katakan pemulihan di balik penghukuman. Saudara, memulai khotbah saya di pagi hari ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan bagi semua kita yang hadir pagi hari ini. Puji Tuhan. Pernahkah Anda merasa sangat marah terhadap seseorang karena sebuah kesalahan fatal yang orang itu buat terhadap Anda, dan Anda merasa bahwa Anda sepertinya ingin menuntutnya? Pernah? Wah pernah ya. Atau mungkin pernahkah Anda berperkara dengan orang lain? Pernah? Pernah. Tapi biasanya kalau orang bermasalah, biasanya kalau orang berperkara, pasti akan ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Amin. Biasanya kalau sampai ke pihak yang berwajib, kepolisian, biasanya dianjurkan selesaikan dulu secara kekeluargaan, bukan secara ya biasanya gitu. Oke, puji Tuhan. Tapi bagaimana jika yang berperkara dengan kita itu Tuhan Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya? Ngeri saudara. Oke. Bagaimana jika yang berperkara dengan kita adalah Tuhan yang empunya langit, bumi dan segala isinya? Bagaimana jika dia berperkara dengan kita ketika kita hidup gak sesuai dengan kehendak Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman dimana Hosea dia hidup adalah satu masa dimana Allah menjadi sudah sangat muak. Allah menjadi sangat murka dengan hidup mereka karena mereka dirasa, mereka dilihat saudara. Bagi Allah, mereka sudah hidup jauh membelakangi Tuhan. Mereka hidup gak lagi berpaut sama Tuhan. Mereka hidup menyembah berhala-berhala pada masa itu. Tadi kita hanya baca satu ayat saja, nanti seiring khotbah saya kita akan lihat saudara. Apa yang orang Israel buat pada masa itu sehingga Allah benar-benar muak. Allah benar-benar marah saudara. Bahkan murkanya ditimpakan bagi orang Israel. Saudara, Allah sangat marah. Allah kemudian memanggil hambanya Hosea untuk menyatakan betapa Allah sudah sangat membenci kehidupan orang Israel. Dan kali ini saudara, Allah bukan hanya memakai mulut Hosea untuk berbicara, melainkan Allah meminta Hosea mendemonstrasikan bagaimana gambaran hubungan Allah dengan umatnya Israel. Dengan jalan apa? Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal. Kasar sekali saudara ya. Tapi ini kita catat saudara. Saudara, Allah sangat muak, Allah sangat benci dengan cara hidup orang Israel pada masa itu, hingga dia memanggil hambanya Hosea. Tapi yang sangat miris saudara, bukan cuma Hosea bicara, tapi Tuhan mau dengan hidup Hosea. Hosea mendemonstrasikan bagaimana sekarang kondisi hubungan Allah dengan umatnya. Dengan cara apa? Hosea diperintahkan mengawini seorang perempuan sundal. Saya mau tanya saudara, yang laki-laki ya, kalau saudara disuruh mengawini perempuan sundal, jangan bayangkan saudara ya, amit-amit, ya kan? Ini terjadi saudara. Tuhan bicara dan Tuhan suruh Hosea kerjakan. Hosea kerjakan, Hosea kerjakan. Saudara, kondisi keluarga Hosea itu merupakan sebuah gambaran dari kehidupan orang Israel yang bejat dan tidak setia di hadapan Tuhan. Kita baca Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa yang Tuhan bilang? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Nah, dan peranakanlah anak-anak sundal. Nah, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.
Saudara, itu ngeri sekali loh. Pergi kawini perempuan sundal, peranakan anak-anak sundal, karena bangsa ini bangsa yang bersundal. Saudara, Hosea disuruh mengawini Gomer, seorang perempuan sundal. Lalu dari hasil pernikahan mereka, dari hasil perkawinan mereka dengan perempuan sundal ini, saudara, lahirlah anak-anak. Itu lahir anak-anak. Ini takut bilang. Kita bilang anak-anak sundal lahir, saudara. Yang pertama namanya Yisrael. Ada nama Yisrael sini, Yisrael. Hosea kawin dengan perempuan sundal, lahir anak-anak sundal. Yang pertama namanya Yisrael. Ada nama Yisrael sini? Ada nama Yisrael sini? Atau minimal panggilnya Is. Tidak ada, puji Tuhan ya. Oke. Yisrael. Mungkin panggilannya Is. Oke. Yang artinya Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yang kedua diberi nama Lo Ruhama. Lo Ruhama. Mungkin kalau dipanggil mungkin Ma. Oke. Artinya Allah tidak akan lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Anak yang kedua. Ini anak sundal. Yang ketiga, bayangkan bersundal, anak sundal 3, saudara. Yang ketiga namanya Lo-ami. Namanya siapa? Oke, yang pertama namanya Israel. Yang kedua, yang ketiga, darah hafal supaya jangan kasih nama salah-salah. Oke, ya. Yang ketiga namanya Lo-ami. Bisa dipanggil Mi, oke juga boleh. Artinya Israel bukan umat Allah dan aku ini bukanlah Allah Israel. Satu Is, satu Ma, satu Mi. Dia kalau saya mau capek panggil tiga anak-anak, panggil Mami Is. Tapi di sini nggak ada Mami Is. Jangan salah kasih nama ya, ingat baik-baik. Jangan pernah anak dikasih nama 1 Yisrael, 2 Lo Ruhama, 3 Lo-ami. Wah, hati-hati saudara. Jangan ketika penyerahan anak, ibu gembala baca Lo Ruhama, astaga. Oke ya, puji Tuhan. Bilang orang ke kanan, hati-hati. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat murka terhadap perilaku orang Israel pada masa itu, sampai-sampai Allah itu berikhtiar untuk mendatangkan malapetaka bagi orang Israel, saudara. Kalau kita baca Hosea pasal 4 ayat yang ketiga, dikatakan begini, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap semua. Allah berikhtiar musnahkan semua. Saking terlalu bejat cara hidup orang Israel pada masa itu, saudara. Sangat tragis. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah demikian murka pada orang Israel? Dosa apa yang orang Israel perbuat sehingga Allah menolak mereka? Dan dengar baik-baik. Pernahkah Anda menyadari bahwa masalah dan kemalangan yang terjadi dalam hidup Anda dikarenakan karena ada sesuatu dari hidup Anda yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ataukah pernahkah Anda berpikir, mengapa keberhasilan enggan mendatangi hidup Anda? Justru sebaliknya, masalah yang bertubi-tubi yang datang dalam hidup Anda. Memang ada kemungkinan masalah, sakit penyakit, kekurangan, penderitaan, krisis dan lain sebagainya itu diizinkan Allah karena Allah menginginkan hidup kita dan iman kita lebih berkualitas. Sekali lagi ya, kadang-kadang saudara, Allah mengizinkan masalah, persoalan, sakit penyakit, kekurangan, penderitaan, krisis dan lain sebagainya. Kadang-kadang Allah izinkan kita alami dengan tujuan supaya apa? Hidup kita, iman kita lebih berkualitas. Mungkin contoh yang paling jelas dalam Alkitab, Ayub, saudara ya, orang paling saleh, tapi Allah mengizinkan dia alami penderitaan, dia alami malapetaka, dia kehilangan semuanya, harta benda, anak, istri tinggalin, semua sakit penyakit, saudara. Allah izinkan Ayub alami itu semua, tapi tujuan akhir Allah adalah supaya hidup Ayub semakin berkualitas. Tapi saudara, kemungkinan yang kedua, kalau kita mengalami semua yang buruk ini,
adalah memang Anda sedang bermasalah. Kalau yang pertama tadi, kalau Anda hidup benar, Tuhan izinkan masalah, saudara siap-siap terima promosi. Saudara siap-siap terima berkat Tuhan. Tapi kalau yang kedua ini, kalau Anda alami banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, mungkin memang Anda sedang bermasalah. Apa itu? Ada dosa yang mungkin belum dibereskan, sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup Anda. Dengan maksud apa? Apa tujuan Tuhan? Supaya kita berbalik dan kembali berpaut kepada Tuhan. Nah, kasus orang Israel dalam kitab Hosea ini kasus yang kedua. Karena hidup mereka bejat di hadapan Tuhan, berdosa, maka Tuhan izinkan malapetaka, sakit, penyakit, penderitaan, krisis mereka alami dengan tujuan supaya mereka kembali kepada Allah, berpaut kepada Allah. Materi komsel minggu kemarin ya. Supaya orang itu berbalik dan berpaut kepada Allah. Jangan berbalik dari Allah, jangan saudara. Karena kami sering bilang saudara, setiap masalah persoalan yang datang dalam hidup Anda, itu artinya Tuhan mau Anda lebih dekat sama Tuhan. Masalah bukan berarti bahwa orang semakin jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, orang ketika dalam masalah persoalan, Tuhan mau orang lebih dekat sama Tuhan. Jangan Anda punya masalah, Anda menjauh dari persekutuan. Salah saudara, terbalik. Justru ketika Anda punya masalah, saudara, kita punya mindset ya, Allah mau kita lebih dekat dengan Dia. Jadi ketika ada masalah, cari Tuhan. Ada masalah, cari Tuhan. Itu yang benar. Bukan ketika ada masalah, menjauhi gereja. Ada masalah, menjauhi komunitas. Ada masalah, menjauhi persekutuan. Salah saudara. Allah mau ketika kita di dalam persoalan masalah hidup, Allah mau kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada masa Hosea adalah juga hal yang sama yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada masa Hosea itu bisa juga terjadi dalam kehidupan orang bergereja pada masa ini. Bisa juga terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak awas-awas. Dari ini kalimat sering dulu almarhum Bapak Gembala selalu bilang, the history always repeat itself. Sejarah selalu berulang kembali. Oh itu cuma di masa Hosea? No, tidak saudara. Masa ini pun saudara terjadi. Tiap saat bisa terjadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan krisis melanda hidup orang-orang percaya? Mengapa Allah mengizinkan krisis itu melanda hidup orang bergereja? Di sini saya lihat ada 3 hal. Coba katakan 3 hal. Yang pertama, mengapa Allah mengizinkan krisis itu melanda hidup kita? Yang pertama, karena tidak ada kesetiaan kepada Allah. Karena tidak ada kesetiaan kepada Allah. Ini alasan yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan masalah atau krisis itu dialami oleh orang percaya. Yang pertama, karena tidak ada kesetiaan kepada Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang dikatakan tidak lagi setia manakala orang tersebut mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang dikatakan tidak lagi setia manakala orang tersebut mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak lain. Jadi sebuah kesepakatan dia sudah buat, di tengah jalan dia mengingkari kesepakatan itu. Nah itu dikatakan tidak setia. Contoh yang paling konkret saudara, dalam hubungan suami istri. Papi mulai lirik tante di sebelah rumah. Ini mulai. Mami mulai melirik om di pinggir rumah. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Ya aminnya tidak ada. Saya percaya di sini tidak ada yang model kayak gini. Amin. Haleluya. Istilah sekarang orang bilang STT. Tahu STT? STT ini bukan sekolah tinggi teologi, bukan saudara. Oke, selingkuh, sudah. Suka tipu-tipu. Papi pulang jam berapa? Sampai papi pulang jam 10. Ada meeting. Meeting bukan di kantor, meeting di. Papi saya makan di rumah. Nanti ada malam hari ini ada makan dengan klien, makan malam. Padahal bukan dengan klien, dengan yang tadi tipis-tipis tuh.
Ya lihat, kalau sudah mulai tipis-tipis, sudah mulai tipu-tipu, lalu suka tutup-tutup, nah itu hati-hati. HP dikunci, semua aplikasi dikunci, galeri dikunci semua, kunci di atas kunci, double kunci. Saudara, ini saudara hati-hati. Kalau sudah mulai STT seperti gini, saudara hati-hati. Makanya saudara punya foto-foto profil itu, taruh pasangan suami istri, ya toh? Amin. Siapa ini yang punya foto profil WA yang suami istri ya, dia taruh foto pasangannya atau foto dia dengan pasangannya. Ada hadiah. ada. Dan itu baik, bagus. Supaya kalau ada yang mau ngelirik, oh dia sudah ada yang punya. Kayak menghindari kemungkinan. Tapi zaman sekarang biar ada pun tetap orang labrak, saudara. Kayak hati-hati. Kayak bilang orang karena hati-hati, ya kan? Karena jangan suka tipu-tipu, jangan suka tipis-tipis, jangan suka tutup-tutup. Terbukalah. Efata. Ya. Karena itu cikal bakal. Ya, materi konflik kemarin, saudara. Mulai dengan yang kecil-kecil, sedikit-sedikit, lama-lama kompromi dengan hal yang besar. Hati-hati, saudara. Saudara, orang Israel dikatakan nggak lagi setia kepada Tuhan. Padahal saudara, nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub, dikatakan oleh Alkitab telah mengikat perjanjian dengan Allah Yahweh. Mereka adalah umatnya dan Yahweh adalah Allah mereka, saudara. Dan itu ditandai dengan sunat. Kalau Anda baca Alkitab, oke. Jadi sunat itu sebuah tanda ikatan perjanjian oleh nenek moyang orang Israel yang Abraham, Ishak, dan Yakub lakukan. Saudara, bahkan 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu mempertegas perjanjian antara mereka dengan Allah yang tidak mungkin bisa disangkal oleh orang Israel. Itu buktinya ada, saudara, ditulis, dicatat. Apa gunanya supaya orang Israel turun-temurun mereka bisa melihat bahwa oh ini loh, nenek moyang mereka sudah buat perjanjian antara mereka dengan Allah Yahweh. Saudara, orang Israel itu kalau soal hukum Taurat, kalau soal budaya mereka punya, wah ini saudara mereka ingat, mereka hafal sekali karena itu dicatat terus. Nah ini gunanya dicatat supaya orang Israel turun-temurun mereka ingat bahwa di hadapan Allah mereka punya nenek moyang itu sudah buat perjanjian. Nah, Ulangan 5 ayat 1 sampai ayat ketiga dikatakan begini. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, bukan cuma pelajari, dan melakukannya dengan setia. Itu tujuannya dicatat. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Itu perjanjian diikat, saudara. Orang ingat supaya orang tahu dia harus setia. Yang pasangan suami istri ketika di hadapan gembala dan jemaat, sebelum cincin dimasukkan, klik, apa yang Anda ucapkan? Oke. Yang belum nikah mungkin belum hafal ini, belajarlah hafal. Yang sudah nikah masih hafalkah? Masihkah? Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda bahwa aku menerima kamu dari Tuhan sebagai istriku yang sah, dan aku berjanji akan setia kepadamu seperti janji yang telah kuikrarkan di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Beta masih hafal. Masih hafal, saudara ya? Oke. Dan karena itu sampai mati, saudara. Iya kan? Amin. Iya. Jadi kalau ada masalah suami istri bilang pada suami, masih ingat Ali penjanji? Coba hafal. Ya, kasih ingat lagi. Loh, kan janjinya di hadapan Tuhan loh, ya kan? Kalau sudah mulai tipis-tipis, mulai tipu-tipu, mulai tertutup, kasih ingat janjinya. Puji Tuhan. Tapi kita percaya di sini semua aman. Haleluya, amin. Ya. Dari itu perjanjian yang mereka ikat dengan Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi pada masa Hosea berbanding terbalik.
Hosea pasal 1 ayat yang kedua sekali lagi. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Kenapa? Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dulu ikat perjanjian dengan Tuhan, sekarang membelakangi Tuhan. Tindakan membelakangi Allah dan menggantikannya dengan penyembahan kepada ilah lain, itu disebut dengan perzinahan atau persundalan dalam perjanjian lama, saudara. Oke. Jadi orang Israel pada masa itu bersundal dengan cara apa? Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka berzina secara rohani dengan jalan mereka menyembah Allah yang lain. Oke. Bahkan saudara, bukan hanya itu saja. Moral dan etika orang Israel pada masa itu benar-benar rusak parah. Hosea pasal 4 ayat yang kedua. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Darah moral etika benar-benar hancur, rusak. Israel sungguh-sungguh mendukakan hati Allah dengan perilaku mereka yang tidak setia. Mereka bukan hanya menggantikan Tuhan di hati mereka, tapi mereka juga menggantikannya dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Dan dengar baik-baik. Jangan berpikir bahwa tidak setia adalah secara radikal meninggalkan Allah. Bukan cuma itu, saudara. Karena pada masa itu orang Israel, mereka masih memanggil Allah Yahweh. Mereka masih mempersembahkan korban sembelihan. Mereka masih mempersembahkan korban bakaran pada Allah Yahweh. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga beribadah kepada Allah lain. Jadi sepertinya mereka kelihatan setia, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah lebih berkenan kepada kasih setia, kesetiaan dan pengenalan akan Dia dibanding semua korban-korban syukur yang kita berikan, yang kita bawakan. Saudara, dan mirisnya, bukankah kondisi yang sama, hal yang sama juga dialami oleh banyak umat Tuhan pada masa ini? Ada banyak orang ke gereja, mereka masih berdoa. Ke gereja bawa persepuluhan, kasih persembahan. Rutin ke gereja, rutin ke komsel, tapi di waktu yang bersamaan mereka masih hidup berdosa. Itu fakta, saudara. Maka jangan kaget kalau di dalam gereja ada hamba Tuhan selingkuh dengan jemaatnya. Saudara, apa yang terjadi di masa Hosea juga terjadi pada masa ini. Dari itu fakta, saudara. Orang ke gereja beribadah, nyembah Tuhan, mungkin dia yang paling vokal suaranya, angkat tangan yang paling tinggi mungkin. Tapi kita nggak pernah tahu. Ke gereja, ke komsel, kasih persembahan, bawa persepuluhan, tapi hidupnya masih berdosa. Ada, saudara. Oke. Tapi ingat, Tuhan bilang gini, Tuhan tidak berkenan dengan semua yang Anda bikin itu. Tuhan mau Anda punya hati kasih setia dan pengenalan akan Dia, itu jauh lebih penting. Oke, dibanding semua persembahan-persembahan saudara. Apalah gunanya Anda setia, Anda ada di gereja, maksudnya Anda beribadah, Anda lakukan semua tanggung jawab, Anda kasih persepuluhan, Anda bawa persembahan, tapi di luar hidup Anda rusak. Wah, apa gunanya, saudara? Oke, itu miris, saudara. Gaya hidup, cara hidup orang di luar dipraktikkan juga oleh gereja Tuhan. Yang kemarin ke komsel pasti ingat materi komselnya. Adalah kita ini harus bisa membawa diri dengan baik di dalam jemaat, di dalam komunitas. Oke. Orang percaya, anak Tuhan harus bisa membawa dirinya dengan benar di komunitas. Di luar ya. Makanya kita pakai gambaran garam untuk menggarami, ya kan? Terang untuk menerangi, ragi untuk mengkamiri, ya kan? Harusnya kita ini yang memberikan dampak, memberikan pengaruh bagi komunitas, bagi orang di luar sana. Tapi yang mirisnya, saudara, terbalik. Kita ini yang digarami, kita ini yang diterangi, kita ini yang dikamiri. Artinya kita ini yang dipengaruhi, saudara. Bukannya kita yang kasih pengaruh, kita yang kasih warna, kita yang kasih rasa, tapi kita ini yang dipengaruhi, saudara. Nah, ini miris, saudara. Karena banyak orang kumpul kebo, ya sama. Ada, saudara. Gitu.
Banyak orang bikin itu, jadi seperti kita dapat hak gitu, dapat excuse juga untuk melakukan hal yang sama. Karena banyak orang kumpul kebo pastor, jadi kalau katong juga yang apa? Ini yang keliru saudara. Oke, ini yang salah. Bagaimana harusnya orang percaya bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, itu penting. Oke, makanya kan kemarin dipakai istilah berbalik dan berpaut kepada Allah, itu paling penting. Oke. Dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita adalah orang percaya yang setiap saat memandang wajah Tuhan dan bukan berbalik dari Tuhan, maka seharusnya kita menjadi lebih peka ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita katakan bahwa kita adalah orang percaya yang setiap saat memandang wajah Tuhan, bukan cuma di ibadah raya. Jika kita adalah orang percaya yang tiap saat memandang wajah Tuhan dan bukan berbalik dari hadapan Tuhan, maka seharusnya, dengan baik-baik, seharusnya kita lebih peka ketika kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Seharusnya hati nurani kita, conscience kita, di mana Roh Kudus berdiam, dia akan berkata, apa yang Anda buat itu salah. Karena itulah tugas Roh Kudus, menginsafkan kita, menanggur kita akan semua kesalahan kita. Sekali lagi ya, kalau kita bilang bahwa kita orang percaya yang setiap saat berhadapan muka dengan Allah, okay? Setiap saat memandang wajah Allah, dan kita sudah berbalik dari cara hidup yang jahat, harusnya kita peka ketika kita lakukan sesuatu yang salah. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Okay. Awal-awal pernikahan kami, saya dengan istri, umur pernikahan kami 2 atau 3 tahun. Jadi masih sangat baru, masih sangat muda. Nah, sudah tahulah ya kan, kalau rumah tangga baru ya kan, 2 karakter disatukan, rumah tangga baru ya pasti ada masalah. Amin. Yang sudah berkeluarga, amin. Wah, di sini luar biasa ya, jangan ada amin, berarti nyaman-nyaman saja ya. Luar biasa, berarti saya sendiri yang beda rumah tangga saya. Biasanya awal-awal pernikahan itu biasanya ya, ini tidak semua, biasanya pengalaman saya ini. Biasanya tuh awal-awal pernikahan tuh udah kayak panas dalam rumah, walaupun ada AC saudara. Tuk sedikit saja, wah gitu. Nah, kadang-kadang begitu karena 2 karakter jadi satu. Betul ya? Jadi biasa awal-awal pernikahan tuh, waduh, ini yang mau nikah, hati-hati, oke. Biasa awal pernikahan tuh, makanya rumah tuh dibikin kedap suara, kalau boleh dipakai peredam. Karena biasanya awal-awal tuh, ya kalau ada banyak masalah, waduh berkelahi, sudah bertengkar lah. Dan suatu saat saya dengan istri, permisi ya, permisi dulu. Ini bukan curhat, bukan. Ini kesaksian saudara. Jadi satu kali kami punya masalah bertengkar hebat. Dan biasanya kalau kami bertengkar, biasa saya yang kalah biasa. Karena saya mengalah. Gitu. Jadi karena mungkin saya lebih suka diam gitu. Jadi kami waktu itu punya masalah dan kami bertengkar. Biasanya tuh kalau sudah bertengkar biasa saya yang paling udah diam gitu. Tenang, ya katakanlah saya yang paling sering kalah gitu. Tapi hari itu, wah saya ingat hari itu memang pas kali kami bertengkar, pum, saya langsung dia diam, cup gitu. Jadi kayak dia kan selama ini undefeated kan, kalau tinju undefeated. Kali ini dia defeated. Kali ini kalah KO memang. Wow. Telak malah, kalah telak. Oke. Langsung diam gitu, langsung dia diam gitu, langsung diam, mukanya langsung berbalik, langsung diam gitu. Saya gini, langsung saya kan, iya. Ini dalam hati gini, wah, puji Tuhan dia diam gitu ya kan. Tumben-tumbenan gitu. Biasanya saya yang kalah, biasanya kalau saya nggak diam, dia nggak diam secara gitu. Tapi hati itu langsung diam. Saya langsung kayak tiba-tiba. Nah, disinilah sudah. Tadi saya bilang, kalau kita tiap saat berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus selalu menginsafkan kita. Dan di momen itu, boom, Tuhan bilang, Ale coba ulang Ale kalimat tadi yang Ale bilang, Pak Ale punya istri. Saya diam. Tuhan, ya Tuhan gitu. Dan saya nggak maki dia, tidak saudara. Saya nggak pernah maki dia, nggak pernah sampai sekarang. Dari pacaran sampai sekarang nggak pernah maki. Ada satu kalimat yang bikin dia benar-benar terluka. Kita lihat mau garang-garang seperti singa, sekali plak langsung. Roh Kudus bilang, Ale coba Ale coba ulang Ale pun kalimat yang tadi.
Dan saya langsung, Tuhan gitu. Karena dari wajahnya dia langsung diam, langsung matanya berkaca, langsung masuk kamar, nangis di kamar. Biasanya kan, wah gitu ya kan. Kali ini, langsung masuk di kamar. Roh Kudus bilang, ada yang salah. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, berlaku hal yang sama. Kalau kita sering memandang wajah Allah, kita akan tahu. Waktu kita bikin hal yang mendukakan hati Tuhan, Allah sedih dan kita akan tahu, saudara. Kenapa? Karena tiap saat kita memandang wajahnya. Saya tahu karena tiap hari saya lihat wajahnya. Terus ya, nggak bosan-bosan. Ada sini yang mulai bosan lihat wajah istrinya. Siapa juga biar suka papaya mesong. Lihat aja tiap hari, saudara. Oke, pastor 50 tahun, pastor puji Tuhan. 50 tahun tiap hari lihat wajah yang sama, nggak bosan-bosan. Puji Tuhan. Jadi saudara biasakan dirilah di rumah suami istri, lihat wajahnya, pandang wajahnya tiap saat. Jangan bosan-bosan ya. Kalau ada yang suami istri di situ bilang dia kiri kanan mami papi ma apa, kita sih bosan-bosan ya ale. Haleluya. Jangan bosan-bosan ya. Karena kalau mau tidur itu wajah berhadap-hadapan. Jangan membelakangi. Ya kan? Masing-masing sudah dengan gadget, ale membelakangi. Oke. Bila perlu malam sebelum tidur, selamat malam apa ya itu, mungkin kecup kening sedikit kah. Yang belum nikah tutup telinga. Suami istri wajar kalau layak ya kan, seperti itu. Itu tips-tips kecil yang saudara itu bagus untuk membangun kita punya rumah tangga biar harmonis. Selamat malam, cium lalu istirahat tidur. Itu kan baik. Berdoa mungkin bersama-sama. Amin. Yang senyum ini kayaknya pengalaman kayaknya. Amin, saudara. Tapi saudara, intinya, saudara, kalau Anda bilang bahwa Anda selalu lihat wajah Allah tiap saat, berhadapan muka dengan Allah tiap saat, memandang wajah Allah tiap saat, harusnya Anda peka ketika Anda lakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Anda bisa rasa, saudara. Seperti istri saya, dia langsung rasa, saudara. Saya langsung juga, oh iya, wajahnya berubah. Wah, itu bisa kelihatan. Nah, kita kembali ya saudara ya. Nah, kitab Hosea mengingatkan kita bahwa ketika kita bertindak mendukakan hati Allah dengan berbuat dosa, hal itu sama saja dengan tidak setia kepada Allah. Karena kesetiaan artinya menjadikan Dia sebagai satu-satunya pusat dari segala tindakan kita, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Itu kesetiaan. Jadi sebagaimana Allah menekan hidup orang Israel, sebagaimana Allah membuat hidup orang Israel mereka berkabung sebagai akibat ketidaksetiaan mereka, maka bagi Anda juga, dengar baik-baik, maka bagi Anda juga yang berlaku tidak setia, berlaku hal yang sama. Apa itu? Dengar baik-baik. Allah akan mengizinkan krisis datang melanda diri Anda, entah mungkin keuangan, sakit penyakit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Allah bisa mengizinkan itu, hal yang sama masuk dalam hidup Anda kalau Anda hidup gak setia di hadapan Tuhan. Prinsip yang sama berlaku. Jadi mari kita introspek diri kita. Apa kita ada di poin yang pertama? Poin yang kedua, mengapa Allah mengizinkan hal-hal yang demikian terjadi? Yang kedua, karena tidak ada kasih akan Allah. Semua katakan kasih. Tidak ada kasih akan Allah. Karena orang Israel tidak mengasihi Allah, maka wajar jika mereka tidak setia kepada Allah. Ya, kalau kasih mulai pudar dalam sebuah hubungan, maka kesetiaan akan dipertanyakan. Biasanya begitu, saudara. Hubungan yang tidak didasari dengan kasih mengakibatkan rasa hambar dalam hubungan tersebut, sehingga akhirnya memunculkan jarak yang jauh di antara mereka. Gak ada kasih, pada akhirnya gak ada kesetiaan, pada akhirnya jarak terjadi, jarak tercipta, dan pada akhirnya komunikasi terputus. Nah, waktu komunikasi terputus ini, nah ini peluang emas untuk para pelakor dan pewanor biasanya masuk ambil bagian. Ya toh, hubungan mulai renggang, komunikasi terputus. Nah, ini kesempatan emas untuk orang-orang yang tipe seperti begini. Jadi saudara, dalam hubungan rumah tangga, sekali lagi, ada masalah seperti apapun saudara, saudara harus berusaha untuk kembali lagi bangun komunikasi secepatnya.
Cuma katakan secepatnya yang berumah tangga. Ya, apalagi kalau tinggal jauh-jauh. Mama di Ambon, bapak di Tualka. Tak bisa jauh, ini hati-hati. Komunikasi sudah mulai gak intens. Nah, dari ini hati-hati, saudara. Dalam rumah tangga mulai hati-hati karena komunikasi itu penting. Bilang orang kiri kanan, siapa saja bilang dia komunikasi itu penting. Jadi kalau ada masalah secepatnya selesaikan, lalu bicara kembali. Jangan mau 1 minggu, ya kan? Ya, puji Tuhan. Tapi di sini tidak ada, haleluya, amin. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak adanya kasih membuat hubungan orang Israel dengan Allah semakin jauh, membuat mereka tidak lagi peka dan mengerti apa yang Allah inginkan dalam hidup mereka, hingga pada akhirnya Allah menghukum dan membuang mereka. Allah tidak menyayangkan mereka yang tidak mengasihinya. Sebaliknya Allah menunjukkan kasih kepada mereka yang menyayanginya. Itu yang Allah pegang, saudara. Ulangan 5 ayat yang ke-10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Anda boleh mengasihi siapapun yang mau Anda kasihi. Anda boleh mengasihi peliharaan Anda, hobi, pasangan Anda, atau apapun. Tapi jangan pernah hal-hal tersebut menggeser posisi Allah dalam hati Anda dan membuat Anda menomorduakan Allah. Seharusnya kalau bagi saya Allah itu yang terutama. Karena kadang-kadang kalau nomor 1 ada nomor 2, 3 dan sebagainya. Allah yang terutama. Sekali lagi Anda boleh mengasihi siapapun, tapi jangan sampai halal ini mengganti posisi Allah dalam hati Anda. Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Anda boleh mengasihi suami istri dan anak Anda, tapi ingat Tuhan yang terutama dalam hidup Anda. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Allah mengizinkan krisis, masalah, persoalan kadang-kadang terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga, karena tidak ada pengenalan akan Allah. Tidak ada kesetiaan, kasih. Dan yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pengenalan akan Allah merupakan dasar dari tidak adanya kasih dan tidak adanya kesetiaan. Sekali lagi, tidak ada pengenalan akan Allah merupakan dasar dari tidak adanya kasih dan tidak adanya kesetiaan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku di sini Allah, menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau, orang Israel, melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, lihat, yang kita bikin, anak-anak kita juga kena dampaknya. Mengapa orang Israel pada zaman Nabi Hosea tidak mengenal Allah, saudara? Nah, kalau tadi kita baca Hosea pasal 1 ayat 1, saudara, di situ dijelaskan bahwa Hosea ini dia hidup di zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia itu menjadi raja di Yehuda, kerajaan selatan. Oke. Dia hidup di zaman Uzia, Raja Yehuda di kerajaan selatan, dan dia juga hidup di waktu bersamaan Raja Yerobeam bin Yoas itu jadi raja Israel di bagian utara. Oke. Hosea sendiri dia berasal dari utara dan pelayanannya di kerajaan Israel bagian utara pada masa itu dipimpin oleh Yerobeam bin Yoas. Ini raja yang jahat, saudara. Ini raja yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mengikuti sistem penyembahan berhala yang diturunkan, yang diwariskan oleh nenek moyangnya Yerobeam bin Nebat. Kalau saudara dengar nama Yerobeam bin Nebat, mungkin saya perlu jelaskan sedikit supaya saudara tahu. Jadi semasa Daud, Salomo, kemudian setelah Salomo mangkat selesai, saudara, pada akhirnya itu kerajaan terbagi dua. Rehabeam dan Yerobeam. Kerajaan utara di Samaria dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan kerajaan Israel Yehuda di bagian selatan dipimpin oleh Rehabeam.
pada masa itu saudara. Jadi saudara pada akhirnya karena terpisah jadi dua, utara dan selatan, Yerobeam bin Nebat ini, kerajaan utara ini yang pimpin 10 suku saudara, pada akhirnya dia membuat berhala. Dia buat berhala berupa 2 anak lembu jantan dengan tujuan supaya orang-orang di kerajaan utara di Samaria itu tidak berziarah lagi ke Yerusalem di selatan. Jadi dia bikin patung lembu jantan dibuat dari emas, lalu ditempatkan di Betel dan di Dana. Tujuannya hanya untuk menghalangi dia punya rakyat itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Jadi saya lihat bahwa demi kepentingan politik, Yerobeam membawa umat Israel menjauhi Tuhan Allah. Dan ini kebiasaan pada akhirnya diturunkan sampai pada zaman Yerobeam bin Yoas, di mana pada masa itu Hosea dia hidup di sana. Saudara, sampai sini saya perlu ingatkan kita saudara, ini pilpres sudah mau dekat. Karena biasanya kalau gereja mulai dipolitisasi, agama mulai dipolitisasi demi kepentingan politik, orang mulai banyak cari jalan. Nah, ini yang bahaya saudara. Kenapa hari ini disinggung soal kepentingan politik, pada akhirnya Yerobeam halangi dia punya rakyat ke Yerusalem, saudara. Saya juga perlu mengingatkan kita saudara, ini tahun-tahun ke depan ini sudah mulai panas, sudah mulai, dan kita berhati-hati. Oke, kita berdoa saudara, kita berdoa supaya pemimpin yang tepat yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih buat bangsa kita. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai karena pilihan kita lalu kita di dalam gereja jadi lain tidak enak dengan lain. Amin. Bertahun-tahun hidup tanpa pengenalan akan Allah pada akhirnya akan membuat seseorang mencari pegangan yang lain. Itu jelas. Tidak adanya pengenalan akan Allah membuat iman kita gampang rapuh dan goyah. Ini yang menjadi jawaban mengapa begitu gampang orang Kristen meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, jabatan, pekerjaan atau yang lainnya. Kenapa? Iya, karena itu mereka tidak mengenal Allah dengan benar dan pada akhirnya membuat mereka tidak mengasihi Allah dan tidak setia kepadanya. Dan untuk memiliki pengenalan yang benar akan Allah itu hanya bisa didapat melalui hubungan pribadi kita dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke. Terimalah dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Kalau sampai sekarang Anda belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, hari ini saya mau katakan, terimalah dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Carilah dia dalam firman-Nya. Berdoalah kepada dia. Jangan jemu-jemu dan berusaha untuk mengenal dia. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pemulihan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, kesimpulan khotbah saya di hari ini, dengar baik-baik. Yang membuat Allah murka, yang membuat Allah muak dengan cara hidup kita adalah ketika kita bersikeras hidup di dalam dosa. Jadi jangan salah, kalau Allah mengizinkan masalah persoalan bertubi-tubi, masalah keuangan kah, sakit penyakit kah, saudara, mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini hidup saya setiakah? Ada kasihkah? Apakah ada pengenalan akan Tuhan dalam hidup saya? Itu yang harus kita ingat saudara. Tapi hari ini kalau kedapatan bahwa ya benar Tuhan, hari ini saya jauh dari Tuhan. Dari inilah saatnya, ini momennya kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan. Saya mohon teman-teman tim PW boleh ke depan, singers. Ini waktunya, ini masanya saudara, kita berikan hidup kita buat Tuhan. Oke, Anda yang berumah tangga, saudara, mari kita introspeksi diri kita. Sampai sejauh mana hubungan Anda dalam rumah tangga Anda dengan Tuhan. Oke. Karena saya tidak pernah tahu apa yang lagi sekarang terjadi dalam hidup Anda, dalam rumah tangga Anda. Anda yang paling tahu. Kalau firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini itu kena buat diri Anda. Dari ini waktu yang paling tepat untuk Anda buka hati Anda. Anda persembahkan hidup Anda untuk Tuhan hari ini. Mari dalam sikap doa. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup Anda. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka yang jahat di dalam hidup Anda. Yang terjadi adalah Anda sendiri, kita sendiri yang membawa malapetaka masuk dalam hidup kita.
Karena setiap apa yang baik yang Tuhan janjikan bagi kita, itu harusnya menjadi bagian kita. Selama kita setia, kita mengasihi Allah, dan selama kita masih hidup mengenal Allah.